Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Ade Kusuma. Yang saya hormati kepada penanggung jawab mata kuliah penulisan berita dan artikel Saudari Umi Kulsum. Tidak lupa saya menyapa teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi ini adalah learning journal yang ke berapa ini? 14 ya kurang lebih. Atau di pertemuan 14. Yang tentunya sebelum saya menjelaskan mengenai learning journal pada minggu ini, ya tentu saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah yang alhamdulillah selalu memberikan kesehatan, nikmat, sehingga saya bisa melaksanakan learning journal ini, dan juga Allah beri kemudahan dalam hal berpikir untuk menyerap ya ilmu-ilmu berita dan artikel supaya bisa menjalankan daripadanya learning journal ini. Dan tentu ya saya selalu mendoakan ya kepada teman-teman dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema atau pembahasan yang akan saya bahas kali ini, saya akan membahas mengenai yaitu analisis isi teks pada media. Dan tentu daripadanya learning journal ini bisa saya sampaikan, saya mengutip dari sumber buku yang berjudul Pengantar Jurnalistik yang ditulis oleh Bapak Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya di era modern seperti ini tentu kita sangat mudah untuk ya sangat mudah untuk kita memperoleh berita, baik itu berita konvensional maupun berita online, yang memang kita telah ya atau barangkali saya, Anda ya telah mempelajari secara dasar mengenai berita ini, bahwasannya berita itu memang sebagai salah satu alat ya penyebaran informasi, berita, atau misalnya mungkin penyebaran hal-hal penting yang memang disebarkan kepada masyarakat secara luas, yang tentu diharapkan bisa memberikan objektivitas, bisa memberikan daripadanya suatu pencerdasan terhadap mereka yang memang belum tahu, ya diberitahu, terhadap mereka yang belum cerdas dicerdaskan. Itu memang berita secara teoritis. Tapi kita perlu mengetahui bahwasannya memang untuk ukuran sekarang ini, ya atau paling enggak setelah pasca reformasi ini, terkait juga dengan kehadiran berita, itu memang tidak serta-merta ya memiliki suatu kenetralan, memiliki suatu keobjektifan, itu belum tentu. Kenapa demikian? Bahwa kok berita dapat dikatakan tidak netral misalnya, atau barangkali ada suatu agenda. Nah, hal ini dikarenakan bahwasannya media itu sejatinya dikelola oleh salah satu kelompok, dikelola oleh salah satu pihak individu barangkali gitu. Bahwasanya mengurus daripada pendirian media massa dalam artian baik konvensional maupun juga media online, tentu kan harus mengikuti regulasi secara perundang-undangan, baik itu secara struktur maupun secara administratif. Tapi secara kenyataan ya memang siapa yang mengendalikan, siapa yang memang nyumbang banyak, ya maka itulah yang mereka mengendalikan. Ini penting untuk kita telusuri, untuk kita pahami. Artinya adalah bahwasanya berita yang beredar kita harus terus memeriksa, jangan sampai kita itu mudah percaya, timbulkan rasa skeptis atau kritis gitu, ini benar apa enggak gitu. Dan memang ya banyaklah contoh gitu, contoh daripada berita-berita yang memang kita ketahui gitu, kayak misalnya dari MNC Group ya dimiliki oleh Heri Tanjung Sudibyo, yang memang dia itu kan adalah seorang pengusaha, apalagi dia punya stasiun TV yang P4, ya memang kan dia Heri Tanjung kan orang bisnis ya, lalu juga dia punya anak televisi juga, kayak misalnya iNews, RCTI, Global TV, berarti kan ada 4 gitu ya. Lalu umpama Metro TV ya dikelola atau dimiliki oleh Surya Paloh, yang notabene
dia itu adalah ketua umum dari Partai Nasdem. Itu kan nggak bisa bohong bahwa berita ini memiliki suatu framing, memiliki suatu pandangan-pandangan terhadap isu, entah itu baik dalam narasi yang berbeda maupun pro kontra, dan mungkin bisa jadi hadirnya berita itu ya untuk menciptakan suatu pencitraan palsu gitu, untuk menipu barangkali masyarakat yang memang belum begitu paham. Dan memang kembali kepada tema utama ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membedah terkait dengan isi teks berita dalam hal pembahasan mengenai literasi digital atau literasi digital dan juga literasi konvensional. Jadi adapun misalnya daripada membedah dari isi teks tentang literasi ini, tentu saya berusaha membandingkan mengenai kenyataan literasi Indonesia yang diberitakan oleh CNBC Indonesia dan juga literasi yang barangkali disampaikan oleh media okezone.com. Ini cukup menarik gitu. Kalau misalnya saya telah menelusuri, membaca daripada berita dari CNBC terkait dengan keadaan literasi di Indonesia. Di situ CNBC memberikan suatu keterangan bahwasannya memang kenyataan terkait dengan kemampuan literasi, aktivitas literasi itu sejatinya memang masih belum begitu optimal. Hal ini dikarenakan memang kepada kemampuan finansial orang tua untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk anak mereka, atau seringkali membaca buku itu adalah suatu akses mahal yang memang hanya bisa dilakukan, hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang memang mereka itu memiliki keuangan yang berlebih. Jadi kalau misalnya dalam sudut pandang berita yang disajikan oleh CNBC, ya memang orang-orang kita itu jarang sekali baca buku, terutama mereka yang utamanya masih di umur usia-usia sekolah. Lalu kalau misalnya melihat dari sisi berita lain dari okezone.com misalnya. Jadi Okezone ini sebagai salah satu barangkali gitu ya media turunan dari MNC gitu. Memang kan termasuknya Okezone ini bisa jadi masih kakak adik lah sama Sindo News atau koran Sindo misalnya, yang memang dia konvensionalnya. Kalau mau online mungkin sindo.com gitu ya. Di situ kalau misalnya melihat daripada Okezone, di situ Okezone dalam hal ini memberikan suatu pandangan literasi bangsa kita bahwasannya masih ada harapan loh, bahwasannya orang-orang kita itu senang baca. Walaupun senang bacanya itu dimulai dari literasi digital, jadi baca buku lewat handphone, baca buku lewat laptop. Makanya terkenal istilah yang disebut sebagai dengan e-book atau electronic book, atau lebih mudahnya lagi buku elektronik, yang memang buku yang kita baca tapi barangnya tidak kita pegang secara langsung. Ini pasti menimbulkan dua pandangan berbeda. Tapi bagaimana secara kenyataan? Kalau secara kenyataan, kedua-duanya bisa jadi benar. Artinya ada beberapa masyarakat kita yang rajin baca buku secara fisik dengan mereka pergi ke perpustakaan, tetapi secara lain, secara pandangan lain, secara sudut pandang lain, bahwasanya memang ada masyarakat kita yang memang membaca buku, meningkatkan literasi lewat HP karena adanya kemudahan dan sebagainya gitu. Artinya apakah ini salah satunya lebih baik atau dua-duanya lebih baik? Tentu ini dikembalikan kepada masing-masing orang sesuai dengan kemampuan, karena bagaimanapun memang membaca buku itu pada umumnya tuh harus dimulai dengan fisiknya gitu, karena memang di situ kan melatih daripada penglihatan kita, lalu tangan meraba, oh seperti ini tekstur buku, baru pemahaman buku seperti ini gitu. Kalau memang yang terbaik pasti lebih baik membaca buku secara fisik. Adapun misalnya membaca buku melalui HP, ya itu memang sifatnya opsional gitu. Tapi salah satu yang terpenting adalah membaca buku itu kan suatu keharusan, atau paling tidak dimulailah dari hal-hal yang memang menyenangkan bukunya. Sehingga dari membaca buku itu kan akan meningkatkan wawasan keilmuan, bahwasannya ini sangat penting loh untuk kita ketahui gitu, bahwa belajar itu tidak hanya dari guru atau dari dosen, tetapi bacaan-bacaan buku itu tentu menjadi suatu hal yang memang meningkatkan wawasan kita.
Dan memang tidak salah ketika orang ingin membaca buku fisik maupun buku non fisik, tapi setelah garis besar kedua media ini tentu kan sama-sama memberikan sudut pandang yang berbeda, tetapi satu tujuan bahwasannya masyarakat kita itu ya di satu sisi tidak suka baca atau belum ingin membaca buku, tetapi di satu sisi masyarakat kita sudah baca buku tetapi ya mengikuti perkembangan zaman, yaitu membaca buku lewat HP atau online. Jadi kedua-duanya memiliki keunggulan kelemahan, tapi alangkah baiknya keduanya juga harus dirasakan, dan juga dalam hal ini eee, ibaratnya tuh dibebankan kepada Kementerian Pendidikan maupun juga Kementerian Agama agar supaya akses-akses pendidikan termasuk juga akses-akses terhadap perpustakaan itu harus ditingkatkan baik secara fasilitas maupun juga motivasi kepada anak-anak sekolah ini penting. Jangan sampai anak bangsa kita gagal mewujudkan generasi emas 2045 karena terserang daripada penyakit modern yaitu brain rot, di mana otak itu mengalami penurunan kualitas karena terbiasa untuk menikmati konten-konten yang sifatnya itu ya singkat dan juga kurang meningkatkan daya pikir. Jadi itulah terkait dengan learning journal pada pertemuan ini terkait dengan analisis isi teks media. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.